Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhana Sajida dengan NIM 210509740054 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2021B Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web server dan juga DNS server untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer. Web server. Web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun di sini web server dapat mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat lunak atau yang disebut dengan software, maupun sebagai bagian dari perangkat keras atau yang disebut dengan hardware. Cara kerja web server. Di sini di sebelah kiri terdapat web server, yaitu digunakan ketika ada request dari browser. Jadi dia akan memberikan umpan balik yaitu HTTP response. Yang di sebelah kanan yaitu terdapat browser. Browser itu melakukan HTTP request ke web server. Fungsi web server. Web server memiliki 4 fungsi, yakni yang pertama, komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Selanjutnya yang kedua yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang ketiga, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. DNS server. DNS atau Domain Name System merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Jadi dia DNS ini akan bertugas untuk menerjemahkan IP address ke URL domain atau sebaliknya, yaitu dari URL domain ke IP address. Adapun DNS record yaitu merupakan informasi yang diminta oleh user dalam sistem DNS. DNS server memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Selanjutnya yang kedua yaitu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Prinsip dasar dari cara kerja DNS yaitu dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Jadi setiap URL dan IP address itu memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Simulasi web server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada percobaan ini terdapat beberapa skenario. Yang pertama yaitu di sini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien dengan skema jaringan yang digunakan yaitu merupakan gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Di sini skemanya menggunakan jaringan wireless routing dynamic. Nah, di sini di router 1 terdapat dua switch yang masing-masing switch di sini switch 1 terdapat 3 PC yaitu 1, 2, 3, dan switch 2 terdapat 3 PC juga yaitu PC 4, 5, dan 6. Selanjutnya pada router 2 di sini merupakan TCP server yang terdapat satu switch yang terhubung oleh TCP server dan juga terhubung dengan dua access point. Access point 1 terhubung dengan laptop dan juga access point 2 terhubung dengan smartphone. Selanjutnya yang ketiga pada router 3 di sebelah kiri dia terhubung dengan DNS server dan di sebelah kanan dia terhubung dengan satu switch yang menghubungkan antara web server, FTP server, dan juga mail server. Selanjutnya langkah percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti pada gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan juga smartphone dapat terhubung dengan web server dengan IP 43434341. Di sini saya akan buka Cisco. Nah, di sini saya sudah menggabungkan beberapa simulasi sebelumnya, yaitu ada subnetting, routing dynamic, dan juga DCHP dengan settingan masing-masing jaringan sama seperti simulasi sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat apakah jaringan dapat berfungsi dengan baik ataukah tidak. Di sini kita pastikan pada PC 1 terlebih dahulu. Di sini apakah PC 1 terhubung dengan web server, yaitu dengan kita buka command prompt dan ping
pada web server yaitu 43.43.43.1 enter. Nah, di sini PC1 sudah terhubung dengan web server. Selanjutnya kita ke PC4. Oke, kita lihat juga PC4 apakah terhubung dengan web server dengan ping 43.43.43.1 enter. Nah, di sini PC4 juga sudah terhubung dengan web server. Selanjutnya yaitu laptop. Di sini desktop, command prompt, ping juga ke web server yaitu 43.43.43.1 enter. Nah, laptop juga sudah terhubung dengan web server. Selanjutnya yang terakhir yaitu smartphone. Oke, desktop, command prompt, ping juga ke web server yaitu 43.43.43.1 enter. Nah, di sini smartphone juga sudah terhubung dengan web server. Di sini sudah bisa dipastikan bahwa jaringan yang sudah dibuat ini sudah berfungsi dengan baik, yaitu yang ditandai dengan semua jaringan sudah terhubung pada web server. Selanjutnya kita ke langkah berikutnya. Oke. Di sini nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Sehingga nanti seperti ini ya settingan web servernya. Di sini kita buka Cisco-nya lagi. Di sini ke web server. Di sini. Selanjutnya services. Kita pilih HTTP. Di sini kita nyalakan terlebih dahulu. Di sini sudah nyala, sudah on. Selanjutnya kita edit file utamanya, yaitu di sini di index HTML. Di sini kita edit. Nah, file ini akan kita edit seperti pada buku panduannya ini. Di sini kita copy terlebih dahulu. Selanjutnya kita pastekan di sini. Nah, jika sudah teredit, selanjutnya kita akan save. Oke. Yes. Selanjutnya kita ke langkah berikutnya. Pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL HTTP 43.43.43.1. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Jadi nanti di sini kita isikan HTTP 43.43.43. Selanjutnya akan muncul seperti pada gambar di sini seperti ini. Oke, kita lanjut. Buka Cisco-nya lagi. Kemudian ke PC1, ke web browser. Kemudian ketikkan 43.43.43.1 enter. Nah, di sini sudah terlihat output dari web server yang seperti yang kita edit tadi. Nah, di sini sudah berhasil. Oke, selanjutnya pada laptop web browser. Kita ketikkan yang sama seperti tadi, yaitu 43.43.43.1 enter. Nah, di sini laptop juga sama, dia juga sudah terlihat output dari web server yang seperti yang kita edit tadi. Nah, di sini dia juga sudah berhasil. Simulasi DNS server menggunakan Cisco Packet Tracer. Pada percobaan ini terdapat beberapa skenario, yaitu yang pertama di sini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. Di sini DNS server berfungsi untuk mentranslasikan IP address
menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum sebelumnya, yaitu web server dan juga FTP server. Di sini nanti skema jaringannya akan sama seperti praktikum kemarin, yaitu web server dan FTP server. Selanjutnya kita ke langkah percobaan. Di sini yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan juga smartphone dapat terhubung dengan DNS server, web server, dan FTP server. Di sini kita buka Cisco-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita harus pastikan bahwa jaringan dapat berfungsi dengan baik yang ditandai dengan tersambungnya PC 1, PC 4, laptop, dan juga smartphone yang terhubung dengan DNS server, web server, dan juga FTP server. Yang pertama kita akan melihat dari PC 1 apakah terhubung dengan DNS server. Kita ke command prompt, selanjutnya ping ke DNS server yaitu 33.33.33.1, enter. Nah, di sini PC 1 sudah tersambung dengan DNS server. Selanjutnya kita ping lagi ke web server, yaitu ping web server itu 43.43.43.1, enter. Di sini PC 1 juga sudah terhubung dengan web server. Selanjutnya kita ping lagi ke FTP server, yaitu 43.43.43.2, enter. Nah, di sini PC 1 juga sudah terhubung dengan FTP server. Selanjutnya kita lanjutkan ke PC 4, desktop command prompt, kita ping ke DNS server yaitu 33.33.33.1. Nah, di sini PC 4 sudah terhubung dengan DNS server. Selanjutnya kita ping ke web server yaitu 43.43.43.1. Di sini PC 4 juga sudah terhubung dengan web server. Selanjutnya yang terakhir kita ping ke FTP server yaitu 43.43.43.2. PC 4 juga sudah terhubung dengan FTP server. Selanjutnya kita ke laptop, juga sama, apakah laptop terhubung dengan DNS server, web server, dan juga FTP server. Kita ping ke DNS server dulu, 33.33.33.1. Di sini laptop sudah terhubung dengan DNS server. Selanjutnya ping ke web server yaitu 43.43.43.1. Di sini laptop juga sudah tersambung dengan web server. Selanjutnya kita ke FTP. Selanjutnya kita lihat apakah laptop tersambung dengan FTP server. Ping 43.43.43.2. Di sini juga sama, laptop juga sudah tersambung dengan FTP server. Selanjutnya yang terakhir kita lihat apakah smartphone terhubung dengan DNS, web server, dan juga FTP server. Command prompt ping ke DNS server 33.33.33.1. Di sini smartphone sudah tersambung dengan DNS server. Selanjutnya ping ke web server yaitu 43.43.43.1. Di sini smartphone juga sudah tersambung dengan web server. Selanjutnya ping ke FTP server yaitu 43.43.43.2. Nah, di sini smartphone juga sudah tersambung dengan FTP server. Oke, di sini juga sudah tersambung semuanya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu
Aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti pada gambar berikut. Jadi nanti settingannya akan seperti ini. Kita lanjut di sini ke DNS server. Services ke DNS. Nah, di sini kita nyalakan terlebih dahulu DNS servernya dengan mengklik on. Oke, di sini saya juga sudah menyeting dan menambahkan beberapa DNS, yaitu yang pertama untuk FTP jarcom.com. Di sini kita arahkan ke 434342 dengan menggunakan tipe A-record. Selanjutnya jarcom.com juga kita arahkan ke 434341 dengan tipe yang sama, yaitu A-record. Selanjutnya yang terakhir yaitu alias. Di sini menggunakan tipe CNAME. Jadi di sini www.jarcom.com ini nanti merupakan alias dari jarcom.com. Oke, selanjutnya kita ke langkah berikutnya. Di sini pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Jadi nanti kita jalankan nslookup dan hasilnya akan seperti ini. Di sini kita buka. Kita coba dari PC 1 ke jarcom.com. Sini nslookup jarcom.com. Nah, di sini server yang menjawab yaitu 3333331. Jarcom.com ini nanti akan di resolve ke 4343431. Oke, selanjutnya kita nslookup ke www.jarcom.com. www.jarcom.com. Bentar. Di sini juga sama, www.jarcom.com di resolve alias dari jarcom.com di sini. Oke, kita ke langkah berikutnya. Pada PC 1 dan laptop kita buka aplikasi web server dari tab desktop, lalu jalankan URL http jarcom.com atau http www.jarcom.com. Jika berhasil maka akan tampil seperti berikut. Jadi nanti kita buka web browser, selanjutnya kita tambahkan di sini www.jarcom.com dan nanti akan hasilnya seperti ini. Oke, kita buka Cisco-nya. Kita coba dari PC 1 web browser. Di sini kita tambahkan domain jarcom.com. Enter. Nah, di sini sudah keluar output yang diinginkan dan artinya yaitu sudah berhasil. Selanjutnya kita coba www.jarcom.com. Enter. Nah, di sini juga sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita coba dari laptop web browser. Sini isikan dengan domain yang sama yaitu jarcom.com. Nah, di sini juga sudah sama, outputnya keluar seperti yang sudah diisikan. Selanjutnya di sini www.jarcom.com. Di sini juga sama, sudah berhasil. Selanjutnya kita ke langkah berikutnya.
Pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut. Jadi nanti PC1 dan laptop akan kita jalankan nslookup ftpjarcom.com dan nanti hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita coba masuk ke Cisco-nya. Kita mulai dari PC1, command prompt kita nslookup ftpjarcom.com, enter. Nah, di sini yang menjawab yaitu DNS server yaitu 33331, sedangkan di sini ftpjarcom di resolve ke server kedua yaitu 4343432. Selanjutnya kita coba dari laptop, command prompt nslookup ftpjarcom.com. Di sini juga sama, di resolve juga ke server 2 yaitu 4343432. Di sini sudah sesuai antara PC1 dan juga laptop. Selanjutnya kita ke langkah berikutnya. Buat koneksi ke FTP server dari PC1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. Di sini ftpjarcom.com. Jadi nanti kita ketikkan ftpjarcom.com dan nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Di sini sebelumnya kita menggunakan IP dan sekarang kita menggunakan domain untuk koneksi ke FTP. Nah, di sini pertama kita harus menambahkan username dan password pada FTP server. Di sini yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat koneksi ke FTP server. Di sini saya sudah membuat beberapa username dan password, tapi nantinya kita akan masukkan salah satu saja, yaitu di sini ada username coba dengan password coba juga. Di sini kita coba dari PC1, command prompt coba ftpjarcom.com. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan username kita tadi coba, kita klikkan, enter, dan passwordnya juga coba, enter. Nah, di sini PC1 sudah bisa connect dengan FTP server. Selanjutnya kita coba dari laptop, command prompt ke ftpjarcom.com. Di sini kita juga disuruh untuk memasukkan username coba, enter, dengan password coba juga, enter. Nah, di sini laptop juga sudah bisa tersambung dengan FTP server. Sekian penjelasan materi web server dan DNS server disertai dengan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.